Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan belajar tata nama ester atau sering disebut juga dengan alkil alkanoat. Ester itu mempunyai rumus umum CnH2nO2. Nah, ester ini memiliki gugus fungsi karboalkoksi. Jadi ada COO. Nah, sering dituliskan dengan RCOOR aksen. Kalau bentuk mendatar ditulis juga RCOOR. R di kanan boleh bentuk R aksen atau sama dengan R. Penamaan IUPAC ester. Nah, ester itu diberi namanya adalah alkil alkanoat. Alkil itu adalah R yang terikat langsung dengan oksigennya. Jadi kalau kita gambarkan dengan struktur RCO, kemudian OR, maka R yang warna merah atau yang paling kanan yang berikatan dengan O diberi namanya alkil, kemudian yang RCOO itu adalah alkanoatnya. Sebagai catatan, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengikat gugus karboalkoksi COOR. Nah, penomoran rantai induk selalu dimulai dari atom C gugus karboalkoksi, mirip seperti pada asam karboksila. Jika terdapat cabang atau alkil pada rantai induk atau rantai utama, maka tata nama esternya diberi urutan alkil, kemudian posisi cabang, nama cabang, dan rantai utamanya. Yang terakhir, jika terdapat cabang atau alkil pada rantai utama dan gugus alkil R, maka nama esternya akan menjadi posisi cabang, baru nama cabang alkil, kemudian posisi cabang, nama cabang, baru rantai induknya. Mari kita lihat contoh soal penamaan IUPAC untuk senyawa-senyawa ester. Yang pertama, HCOOCH3. Nah, dalam struktur ini ada di sini alkil yang namanya metil. Metil itu adalah CH3 yang sebelah kanan, kemudian metanoatnya adalah HCOO-nya, metil metanoat. Kemudian yang kedua ada C2H5, COOC2H5. Nah, di sini alkilnya adalah etil. Kemudian alkanoatnya adalah C, ada 3, maka namanya etil propanoat. Contoh ketiga ada CH3, CH, kemudian ada cabangnya Cl, kemudian ada karboksilatnya. Nah, di sini alkilnya adalah CH3, namun rantai induknya kita beri penomoran dulu. Jadi kalau kita beri nomoran, ingat dari CO, maka nomor 1, 2, 3 berurutan. Di sini ada cabang Cl yang berarti kloro. Jadi kalau kita berikan penamaannya adalah metil 2-kloropropanoat. Jadi dari alkil dulu, kemudian baru di rantai utama ini di nomor 2 ada kloro. Terpanjangnya 3 namanya propanoat. Contoh berikutnya ada senyawa dengan struktur berikut. Nah, di sini ada alkilnya adalah CH3H7 yang di sebelah kanan. Maka ini disebut propil. Nah, untuk alkanoatnya mari kita lihat C terpanjang. C terpanjang di sini ada 4. Kalau kita beri penomoran, maka ini adalah butanoat. Kita ketahui ada cabang di sini namanya metil, kemudian ada cabang satu lagi namanya adalah etil. Maka penamaannya ini adalah propil 2 etil. Nah, propil di sini adalah sebagai alkilnya. Kemudian 2 etil di sini adalah di rantai induk ini ada tergantung cabang etil di nomor 2, kemudian ada tergantung metil di cabang nomor 3. Maka 2 propil 2 etil, 3 metil butanoat. Mari kita lihat contoh struktur berikut. Ini struktur senyawa karbon tanpa dibuat H-nya. Jadi kita yang menganalisa ya. Nah, di sini ada rantai induknya adalah propanoat karena dari COO-nya kalau kita hitung C-nya ada 5. Diberi nomor atau warna merah. Kemudian di alkilnya ada 4 C-nya dan bercabang juga. Nah, untuk ini maka kita lihat di alkilnya ada juga cabangnya bernama metil.
Kemudian di rantai induk juga ada tergantung metil. Maka untuk penamaan senyawa ini adalah alkilnya dulu kita buat penamannya, kemudian diikuti dengan untuk rantai induk dan yang warna merah. Mari kita lihat. Maka namanya adalah 2-metil butil. Kenapa? Karena di alkilnya ini ada di nomor 2 tergantung metil. Kemudian butilnya itu karena dia 4. Kemudian ada rantai utamanya 5 pentanoat dan tergantung di nomor 3 ada metil. Jadi namanya 2-metil butil, 3-metil pentanoat. Penamaan trivial ester ini adalah penamaan yang sering mengikuti asam karboksilat. Nah, misalnya kita beri HCOCH3. Ini kalau dia CH3 HCOCH3, maka namanya ini adalah metil formiat. Mengapa? Di sini ada metil, kemudian dari turunan asam formiat. Jadi namanya metil formiat. Kalau nama yupak kan dia metil metanoat. Kemudian yang ketiga CH3COOCH3. Nah, di sini alkilnya juga metil, tapi terpanjangnya 2. Maka kalau C-nya 2, maka namanya metil asetat. Kalau nama yupaknya dia adalah metil etanoat. Untuk yang ketiga, ini C2H5C, berarti ini 3. Kalau dia 3, untuk nama trivial ingat propanoat di video pembelajaran asam karboksilat. Kemudian alkilnya adalah C37, berarti namanya adalah propilpropionat. Kalau dia trivial propionat, tapi kalau dia yupak nanti adalah propanoat. Kemudian ada CH3CH2 2 kali, COOC2H5. Nah, di sini alkilnya adalah etil. Maka namanya adalah etil butirat. Butirat itu adalah nama trivial untuk butanoat. Maka kalau dia nama yupaknya adalah etil butanoat. Untuk nama ester, nama trivial ester bercabang, maka kita beri simbol alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Mirip seperti pada asam karboksilat. Nah, ingat alfa untuk C nomor 2, kemudian beta untuk C nomor 3, dan gamma untuk C nomor 4. Kita lihat contoh. Nah, di senyawa ester berikut ada cabang bromo dan metil. Bromo itu di C alfa, kemudian metil itu di C yang beta. Ini metil, kemudian yang paling bawah adalah bromo. Maka penamaan trivialnya ini adalah metil alfa bromo di beta metil butirat. Mengapa? Metil ini adalah alkilnya, kemudian di alfa ada bromo, kemudian di beta ada metil. Terpanjangnya butirat. Butirat itu C4 ya. Kemudian struktur berikut tergantung atau terikat cabang metil dan amin. Ingat alfa, beta, gamma ya. Di posisi gamma ada metil, di posisi beta ada amin. Nah, maka kita beri namanya adalah propil karena alkilnya adalah C37 yang paling kanan. Kemudian beta, di beta ada amin, di gamma ada metil, terpanjangnya valerat. Valerat itu adalah C5, mirip seperti penamaan karboksilat. Oke, demikian belajar penamaan untuk ester kali ini. Untuk lebih memahami soalnya, pemahaman tentang penamaannya, silakan dicoba soal berikut ini. Kemudian berikan jawaban kalian di kolom komentar. Demikian video kita kali ini. Kiranya bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.